Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 8 November 2020. Demikian. Pertama, Kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu GKI Gondomono Semarang dilaksanakan A. Kebaktian onsite di gereja pukul 7 dan pukul 9 pagi. B. Kebaktian online mulai pukul 17.00 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Pada kedua, Persekutuan Keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 12 November 2020 pukul 19.00 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Mari Kawan-kawan Nyanyi Gembira dari PKJ nomor 16 bait pertama dan kedua. berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Saudara, mari kita mensyukuri kesetiaan dan cinta kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita melalui 1 Tawarik 16 ayat 34 demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesetiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kesetiaan yang lain. Engkau setia mendampingi kami, Engkau setia memberkati kami, Engkau setia mengasihi kami, walaupun kami kadangkala tidak setia mengasihi, tidak setia di dalam segala sesuatu. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, Engkau setia mengampuni kami ketika dengan sungguh-sungguh kami mengakui dosa dan salah kami. Biarlah pengampunan dosa dari Tuhan sungguh-sungguh kami rasakan, kami alami dalam kehidupan kami. Dan beri kesempatan kepada kami ya Tuhan, secara pribadi kami akan mengakui dosa dan salah kami di hadapan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Dan marilah kita dengan sukacita saudara menerima berita anugerah dari Tuhan melalui Filipi 4 ayat 8 demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bimbing kami di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menemukan kehendak Tuhan dan nantinya mampu melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat 13 demikian saudara. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama didatangkan juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Hiduplah bijaksana dan antisipatif. Itu merupakan tema khotbah yang akan sama-sama kita renungkan hari ini. Jemaat Tuhan, bijaksana yaitu hidup yang selalu menggunakan akal budi, menggunakan pengalaman, menggunakan ilmu pengetahuannya dalam segala hal. Di dalam melangkah, di dalam memutuskan, dan di dalam merencanakan segala sesuatu memakai akal budi. Sehingga Bapak Ibu, hidup yang bijaksana ini membuat seseorang bisa bersikap arif, mempunyai pemikiran yang tajam, dan dia pandai serta berhati-hati, cermat, teliti, dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, ketika seseorang hidup dalam bijaksana, apabila menghadapi kesulitan dan mengerjakan sesuatu, akan bisa diselesaikan dengan baik. Sementara antisipatif yaitu
sifat tanggap atau siap menghadapi segala sesuatu, menghadapi segala kemungkinan yang sedang terjadi atau segala kemungkinan yang bakal terjadi dalam hidupnya. Orang ini siap baik menghadapi peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, baik menghadapi peristiwa-peristiwa yang sesuai harapan, maupun siap walaupun harus menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan, menghadapi peristiwa-peristiwa yang mengecewakan, yang merugikan, bahkan peristiwa yang menghancurkan hidupnya. Orang ini siap dan bisa mengantisipasi dengan baik. Jemaat Tuhan, pertanyaannya, mengapa kita diminta untuk hidup bijaksana? Mengapa kita diminta untuk hidup antisipatif? Jemaat Tuhan, karena dalam perjalanan kehidupan kita tidaklah selamanya berjalan dengan mulus. Sangat mungkin saudara, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita mengalami pergumulan, penderitaan, permasalahan, bencana, maupun penyakit yang kadangkala menimpa kita alami dalam kehidupan kita hari demi hari. Bahkan saudara, kalau kita membaca Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, diceritakan bahwa para murid yang satu perahu dengan Tuhan Yesus, artinya ketika para murid di tengah-tengah danau dan Tuhan Yesus ada di dalam perahu dekat dengan mereka pun, saudara, perahunya bisa dihantam oleh angin atau gelombang yang dahsyat yang hampir menenggelamkan perahu mereka. Pergumulan, penderitaan, permasalahan, hal-hal yang tidak diharapkan sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Sehingga Bapak Ibu, dengan hidup bijaksana dan antisipatif, diharapkan kita mampu menerima, menjalani, dan menyelesaikan segala hal, segala peristiwa yang menimpa kehidupan kita dengan baik. Jemaat Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar kita mampu menerapkan kehidupan yang bijaksana dan antisipatif itu. Saudara, mari kita belajar dari perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Di Injil tadi diceritakan ada 10 orang gadis yang diberi tugas untuk menyambut atau menyongsong kedatangan mempelai laki-laki yang datang dari luar kota. Jemaat Tuhan, ke-10 gadis itu dengan sukacita dan dengan semangat menerima dan melaksanakan tugas tadi, karena ada harapan mereka akan bisa ikut mengalami kebahagiaan bersama-sama dengan kedua mempelai dalam pesta pernikahan atau perkawinan kedua mempelai itu. Dikatakan saudara, dari 10 gadis tadi ada 5 gadis yang bodoh. Mereka siap menanti datangnya mempelai laki-laki dengan membawa pelita yang menyala, tetapi tanpa membawa cadangan minyak di buli-buli. Jemaat Tuhan, mengapa 5 gadis tadi dikatakan bodoh? Mereka bodoh karena yang di benak mereka mempelai laki-laki akan segera datang sesuai dengan harapan. Mereka tidak lama menunggu, sehingga mereka akan segera mengalami kebahagiaan. Mereka akan segera menikmati sukacita pesta perkawinan kedua mempelai tersebut. Di benak mereka tidak pernah berpikir bahwa mempelai laki-laki bisa terlambat. Di benak mereka tidak pernah berpikir bahwa bisa saja mereka harus menanti dalam waktu yang lama. Sehingga Bapak Ibu, mereka tidak membawa cadangan minyak. Yang mereka bayangkan adalah segala sesuatu yang menyenangkan,
segala sesuatu yang lancar, segala perjalanan yang mulus. Sehingga mereka tidak siap menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Ketika mempelai laki-laki tidak kunjung datang, mereka tertidur dan pelita mereka hampir padam karena minyak mulai habis. Dan mereka tidak siap ketika mempelai laki-laki benar-benar datang. Dan mereka tidak siap untuk menyambut mempelai laki-laki. Jemaat Tuhan, mereka gagal menikmati kebahagiaan. Mereka gagal mencapai harapan karena hanya memikirkan segala sesuatu yang lancar, enak, dan sesuai harapan. Jemaat Tuhan, dari 10 gadis tadi dikatakan ada 5 gadis yang bijaksana. Mereka siap menanti datangnya mempelai laki-laki. Mereka membawa pelita yang menyala dan membawa cadangan minyak dibuli-buli. Pertanyaannya, mengapa 5 gadis ini dikatakan bijaksana? Jemaat Tuhan, karena mereka menjalankan tugasnya. Mereka tidak hanya memikirkan segala sesuatu atau peristiwa yang sesuai dengan harapannya saja. Mereka tidak hanya berpikir bahwa mempelai laki-laki segera datang dan mereka akan segera menikmati kebahagiaan dengan kedua mempelai di pesta perkawinan kedua mempelai itu. Tetapi mereka membayangkan juga, kalau mempelai laki-laki datang terlambat, kalau mereka harus menanti dalam waktu yang lama. Sehingga Bapak Ibu, 5 gadis yang bijaksana itu juga membawa cadangan minyak, sehingga pelita tetap akan menyala walaupun mempelai laki-laki datang sangat lambat, walaupun mereka harus menanti dalam waktu yang sangat lama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena 5 gadis yang bijaksana itu bersifat antisipatif, mengantisipasi segala sesuatu yang bakal terjadi, maka saudara, ketika mempelai laki-laki benar-benar datang, pelita mereka tetap menyala dan mereka siap menyongsong kedatangan mempelai laki-laki, dan mereka dipersilahkan masuk, mengikuti, merasakan, dan mengalami kebahagiaan pesta perkawinan kedua mempelai itu. Mereka berhasil mencapai harapannya karena mereka bijaksana dan antisipatif. Jemaat Tuhan, mari dalam menjalani dan menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini, janganlah kita bodoh, tetapi mari kita menjadi seorang yang bijaksana dan antisipatif. Apalagi saudara, di saat pandemi corona yang belum berakhir ini, di saat pandemi corona yang belum hilang dari kehidupan kita ini, saudara, sangat mungkin terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan kita. Misal, bisa saja kita tiba-tiba terpapar virus corona. Bisa saja kita di PHK. Bisa saja kita menerima gaji sebagian dari yang seharusnya kita dapatkan. Bisa saja, saudara, usaha kita bangkrut dan sebagainya. Dan banyak lagi, saudara, peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan tetapi mungkin terjadi dalam kehidupan kita hari demi hari. Jemaat Tuhan, hidup bijaksana dan antisipatif seperti 5 gadis yang bijaksana tadi sungguh dibutuhkan dan harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Saudara, janganlah kita hanya berpikir, membayangkan, dan mau menerima segala sesuatu yang menyenangkan atau sesuai dengan harapan kita saja. Tetapi saudara, kita juga harus bijaksana.
dan mengantisipasi segala sesuatu, segala kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sehingga kita siap dalam kehidupan kita. Dalam arti mampu menerima, menghadapi, dan menjalani serta menyelesaikan segala sesuatu, segala pergumulan dalam kehidupan kita, apapun itu, dengan baik dan benar. Sehingga saudara, kita berhasil, kita mengalami sukacita dan tetap mengalami berkat Tuhan dari hari ke hari di sepanjang kehidupan kita. Biarlah kebijaksanaan dan antisipatif itu menolong kita menjalani hidup kita dari hari ke hari dengan baik. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengingatkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang hidup dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa siap menghadapi segala peristiwa, segala kenyataan-kenyataan di sepanjang kehidupan kami dengan bijaksana dan antisipatif, sehingga kami mampu menyelesaikan, menjalani kehidupan kami dengan baik. Kami pun mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Kami pun juga merasakan dan mengalami berkat demi berkat dari Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami sekeluarga ya Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu sungguh-sungguh merukunkan kami, membuat kami saling menguatkan, membuat kami saling menerima dan saling menolong seorang terhadap yang lain. Sehingga kerukunan keakraban itu sungguh kami rasakan di tengah-tengah keluarga kami. Berkati kami di dalam bekerja supaya membuat rezeki yang membahagiakan kami. Berkati anak-anak cucu kami yang sekolah, kuliah, biarlah mereka boleh sekolah atau kuliah dengan baik, sehingga mereka dibekali dengan ilmu untuk masa depan mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu yang sakit, biarlah Tuhan mendampingi, Tuhan menemukan mereka dengan obat yang tepat, dengan dokter yang tepat, sehingga mereka boleh disembuhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Berkati dan dampingi Tuhan kami yang menghadapi pergumulan, menghadapi permasalahan, menghadapi kesulitan hidup, mampukan kami menyelesaikannya dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, gereja Tuhan GKI Gondomono, biarlah pelayanan yang dilakukan boleh memberkati seluruh anggota jemaat yang Kau percayakan untuk GKI Gondomono layani. Demikian juga biarlah cinta kasih boleh terpancar melalui gereja-gereja Tuhan yang Kau taruh di seluruh dunia. Berkati pilkada serentak
tanggal 9 Desember yang akan datang semuanya boleh berjalan dengan lancar dan kami pun tetap aman dari COVID ketika kami datang ke TPS dan menyoblos apa yang menjadi hak kami. Tuhan berkati pula keadaan sekitar kami, baik Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah maupun Indonesia. Bila keadaan semakin membaik, pandemi Corona semakin berkurang, sehingga kami boleh menjalani hidup lebih baik hari ini dan hari-hari yang akan datang. Berkati kami Tuhan satu persatu, dan biarlah kami berjalan tetap di jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 00 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Mari saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Perkenankanlah kami mempersembahkan kepadamu benda-benda duniawi ini selaku tanda kasih dari dalam hati dan pelayanan hidup kami. Kiranya kasih-Mu menaungi kami, kini dan selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
kita terus setia berjalan dalam kehendak Tuhan, serta terus menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin.